Shalom teman-teman, apa kabar? Gak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Sebelum kita mau mulai ibadah ini, mari kita nyanyi lagu Menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman, sebelum kita memulai ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan melakukan ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Turunkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah menang kalah sama aja. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika pada saat ini kami bersama-sama berhimpun dan bersekutu di dalam ibadah remaja GKI Jati Bening Indah, kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman remaja, mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kejadian 13, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Halo teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat serta bersukacita. Teman-teman remaja, di dalam hidup ini kita mendapati ada pertandingan, perlombaan, kompetisi. Ya, bisa kompetisi olahraga seperti bola basket, sepak bola, lomba lari, dan lain sebagainya. Juga ada perlombaan akademis seperti lomba cerdas cermat atau lomba mata pelajaran, lomba matematika, bahasa Inggris, lomba debat mungkin, dan juga ada lomba seni. Lomba melukis, lomba menyanyi, lomba membaca puisi, lomba bermain musik, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin pernah ikut salah satu lomba tersebut. Dan ketika kita menjadi peserta sebuah pertandingan atau kompetisi atau perlombaan, tentu setiap kita ingin menang, bukan? Karena menjadi pemenang tentu menjadi sebuah hal yang positif. Kita mendapatkan pujian, kita mendapatkan penghargaan, rasanya tentu senang. Setiap kita ingin menjadi pemenang. Sampai kadang-kadang saking inginnya menang, para peserta ini bisa bersaing sedemikian rupa, bahkan tidak jarang ada yang ribut. Misalkan pertandingan olahraga begitu ya, antar kedua tim saling berkelahi karena berusaha untuk menang, menjadi juara. Bahkan tidak hanya pesertanya, tetapi supporternya saling marah, saling membenci satu dengan yang lain karena ingin menjadi pemenang, tetapi malah jadinya ribut begitu ya, jadinya tawuran. Setiap kita ingin menang di dalam sebuah pertandingan, tetapi nyatanya kadang-kadang kita juga mengalami kekalahan. Jadi, menang ataupun kalah di dalam sebuah pertandingan atau perlombaan sebenarnya adalah sebuah hal yang wajar, terjadi, alamiah di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perenungan firman Tuhan ini kita akan belajar bersama tema menang kalah sama baiknya. Melalui tema ini kita mau belajar nih, bahwa di dalam hidup ini, menang kalah itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan harus kita sikapi dengan baik. Misalkan ketika kita ikut pertandingan, perlombaan, dan kita menang, kita diajak untuk tidak menjadi sombong, atau menjadi jumawa, atau tinggi hati. Wah, aku yang paling baik, aku yang paling keren, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita mengalami kekalahan, tidak hanya di dalam pertandingan atau kompetisi, tetapi kadang-kadang di dalam adu argumentasi ketika kita kerja kelompok atau di dalam kehidupan kita berkeluarga, kadang-kadang kita kalah atau harus mengalah. Kita belajar untuk rendah hati, menerima pendapat atau argumen dari orang lain. Kita diajak untuk sabar. Nah, hari ini kita akan belajar dari sosok Bapak Abram. Bacaan Alkitab kita menceritakan bagaimana Bapak Abram bersama dengan istrinya dan juga keponakannya Lot ada di dalam perjalanan pengembaraan menuju tanah terjanji. Kita mendapati bagaimana Tuhan memberkati Abram sampai kemudian Abram memiliki banyak ternak, domba, lembu, juga banyak emas serta perak. Sampai akhirnya ketika mereka tiba di daerah sekitar tanah Negev dan di mana mereka kemudian berdiam di situ, didapati bahwa rupanya lahan atau tanah yang mereka tempati bersama tidak cukup bagi mereka untuk tinggal bersama. Karena domba dan ternak yang sangat banyak itu kemudian harus berebut lahan yang subur ketika mereka mencari makan. Gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abram pun saling berkelahi, berselisih, dan bertengkar. Dan hal ini kemudian membuat Abraham berpikir, wah tentu tidak baik ketika gembala Abram dan juga gembala Lot saling bertengkar, berkelahi satu sama lain, padahal Abram dan Lot adalah kerabat dekat. Lalu kemudian Abram mengajak Lot untuk berbicara, bahwa kita nggak mungkin nih bertengkar seperti ini. Sekarang gembala-gembala kita yang saling bertengkar. Mungkin bukan tidak mungkin, nanti anggota keluarga yang lain juga saling berebut satu dengan yang lain. Pada akhirnya, Bapak Abram mengambil inisiatif, yaitu meminta supaya Lot melihat daerah sekelilingnya dan memilih daerah tersebut
Jika Lot memilih ke kanan, maka Bapak Abram memilih untuk pergi ke kiri. Jika Lot memilih untuk ke kiri, maka Bapak Abram akan memilih untuk pergi ke kanan. Jadi Abram menginisiasikan ingin supaya mereka kemudian berpisah tempat agar tidak terjadi perkelahian maupun pertengkaran, perselisihan di antara mereka. Ini adalah salah satu cara Bapak Abram, meskipun ia adalah paman dari Lot, artinya seniornya Lot begitu ya, usianya lebih tua, tetapi di sini kita lihat Bapak Abram mengalah, memberikan kesempatan kepada Lot yang lebih muda untuk memilih jalan mana yang ia tempuh atau daerah mana yang ia tempuh supaya mereka dapat hidup dengan baik, tidak dalam konflik begitu ya. Akhirnya ketika Lot melihat daerah sekelilingnya, Lot memilih daerah yang subur, yang banyak airnya, yaitu di daerah lembah Yordan. Lalu Abram setuju dengan pilihan Lot. Ketika Lot memilih daerah yang subur yaitu lembah Yordan itu, maka Abram memilih daerah yang sebaliknya. Di sini kita melihat kebesaran hati Bapak Abram. Bapak Abram mau mengalah ya supaya kehidupan mereka dalam kehidupan yang harmonis, tidak hidup di dalam konflik ataupun pertengkaran. Lalu yang menarik adalah setelah perpisahan mereka, rupanya Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Maka Tuhan pun berfirman kepada Abram. Abram diminta untuk melihat daerah di sekelilingnya, di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan ditunjukkan kepada Abram bahwa daerah ini, tanah perjanjian inilah yang akan kuberikan kepadamu, kepada Bapak Abram. Kita melihat bagaimana Tuhan begitu peduli, begitu senang melihat perbuatan Bapak Abram yang kita pahami di sini, ia mau mengalah demi kebaikan. Dan sebagai gantinya begitu ya, dalam tanda kutip, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, baik tanah perjanjian itu sendiri maupun keturunan yang sangat banyak bagi Bapak Abram seperti debu tanah banyaknya. Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa rupanya dalam hidup kita, kita tidak harus selalu ngoyo atau ngotot untuk menang. Kadang-kadang kalah atau mengalah juga baik ketika itu dilakukan dengan maksud atau niatan tertentu supaya kehidupan bersama kita menjadi lebih baik. Melalui tindakan Bapak Abram kita diajak untuk rendah hati, untuk belajar sabar, untuk melihat segala sesuatu bukan hanya dari sudut pandang sendiri atau kepentingan diri sendiri. Dan akhirnya di antara Bapak Abram dan Lot tercipta kedamaian, tidak ada lagi perselisihan maupun pertengkaran antara gembala mereka satu sama lain ataupun antara Bapak Lot dan juga Bapak Abram. Nah, teman-teman remaja dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita masih suka ngotot nih? Kalau kita punya pendapat, berarti pendapat kita yang harus dibenarkan atau pendapat kita yang harus diikuti. Kadang-kadang kita berhadapan dengan pendapat atau argumentasi yang lain dari teman-teman kita, atau dari kakak kita, adik kita, anggota keluarga kita, atau mungkin papa mama kita. Mari kita dari Bapak Abram belajar untuk mendengarkan dulu argumentasi atau pandangan pendapat dari orang lain supaya kita cerna terlebih dahulu dan kita ambil jalan tengah yang sama-sama baik untuk kepentingan bersama. Jangan melulu kita ini yang saya yang paling benar, pendapatku yang paling oke yang harus diikuti oleh semua. Kadang-kadang ada perlunya kita mengalah demi kebaikan. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, atau mungkin ketika teman-teman ikut lomba, ikut pertandingan tertentu, jangan takut untuk kalah. Karena kalah juga sama baiknya dengan menang, seperti tema kita ya. Menang kalah sama baiknya. Segala sesuatunya adalah baik ketika kita mampu dan mau untuk menyikapinya dengan benar. Ketika kita menang, kita tidak sombong, kita tidak menjadi tinggi hati. Sebaliknya ketika kita kalah, kita juga tidak kecil hati, tetapi semakin bersemangat untuk berusaha lebih baik lagi dan belajar apa yang positif untuk diri kita sebagai anak muda Tuhan yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Menang kalah sama baiknya, mari kita belajar untuk bijaksana di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Saat hening untuk kita. Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di dalam ibadah ini kami diingatkan untuk belajar bersikap dengan baik
menghadapi setiap persoalan yang kami alami sebagai anak Tuhan yang masih remaja. Kadang-kadang kami berhadapan dengan kompetisi, persaingan, perlombaan, maupun kadang-kadang kami mengalami perselisihan dan pertentangan dengan anggota keluarga kami, atau dengan teman, sahabat kami, dan dengan sesama kami. Ajar kami untuk melihat bahwa kami diminta oleh Tuhan bersikap bijaksana dan senantiasa rendah hati, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kesenangan diri sendiri. Biarlah di dalam upaya kami bertumbuh sebagai anak remaja yang Engkau perkenan, Tuhan senantiasa menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak remaja Tuhan yang saat ini masih harus bersekolah secara online. Beberapa di antara mereka mungkin mengikuti ujian nasional di tingkat akhir, baik SMP maupun SMA, kiranya Tuhan berikan mereka penyertaan, ketekunan di dalam belajar, juga untuk setiap kami yang bergumul dengan persoalan relasi dengan teman maupun dengan anggota keluarga. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk bertumbuh di dalamnya, ajar kami untuk menjadi pribadi yang meskipun muda, tetapi mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami yang senantiasa mendukung di dalam doa maupun cinta kasih. Biarlah di dalam pengorbanan mereka, kepercayaan yang mereka tanamkan di dalam kehidupan kami dapat mengelolanya dengan baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan melalui segala sesuatu yang dapat kami lakukan, melalui studi kami maupun melalui pelayanan kami di dalam kehidupan kami bergereja. Berdoa juga ya Tuhan untuk kondisi dunia dan bangsa negara Indonesia saat ini yang masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan setiap kami kekuatan, keteguhan iman, bahwa ada dampak yang seringkali membuat kami merasa berbeban berat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, berjuang dan menolong kami sebagai anak-anak Tuhan yang remaja untuk belajar bergantung hanya kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana firman-Nya? Sangat bagus sekali, bukan? Nah, untuk persembahan, kalian bisa menitipkan kepada orang tua atau langsung ke kantor gereja. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan
gak kerasa ya ibadah kita udah selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan sering keluar-keluar ya, tetap sering-sering cuci tangan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.